interface. Di sini kita akan melihat mengenai interface. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai interface, coba kita kembali lagi ke lecturer note. Nah, di lecturer note untuk PDF halaman 41. Kalau dari dokumennya adalah halaman 40. Nah, sedikit saya review. Nah, di sini ada istilah spesialisasi dan generalisasi. Nah, di dalam mata kuliah basis data yang sudah Anda pelajari di semester lalu, khususnya di bagian IRT, ada di sana Anda pelajari mengenai notasi spesialisasi dan generalisasi. Nah, yang dimaksud dengan spesialisasi dan generalisasi, jika spesialisasi, suatu entitas itu akan diturunkan atau dipecah menjadi banyak entitas. Nah, bisa Anda lihat kalau misalnya dari IRD tersebut, staf medis, yang namanya staf medis itu terdiri dari namanya dokter, perawat, apoteker. Nah, jadi satu entitas itu bisa diturunkan atau dipecahkan menjadi banyak entitas. Sedangkan generalisasi itu adalah banyak entitas akan diturunkan atau digabung menjadi satu entitas. Berarti banyak menjadi satu. Maka itu adalah namanya generalisasi. Nah, untuk mempermudah pemahaman, namanya adalah spesialisasi. Dari satu menjadi banyak. Spesialisasi, spesialis. Kalau namanya spesialis, berarti dia terfokus pada suatu bidang. Dokter spesialis. Nah, terdiri dari ada namanya dokter spesialis jantung, dokter spesialis anak, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru, dan sebagainya. Nah, jadi kalau dokter spesialis jantung, maka dokter tersebut dia khusus menangani jantung. Dia terfokus pada penyakit jantung. Kalau diminta kepada dokter spesialis jantung untuk menghandle penyakit kulit, nah itu nggak mungkin karena spesialisnya adalah jantung. Jadi dia terfokus, didetailkan. Nah, sedangkan generalisasi, general. Apa itu general? Umum. Dari banyak jenis diubah menjadi hanya satu, yakni umum, diumumkan. Nah, itu bedanya. Jadi fokus pada pemahaman itu. Nah, sekarang kita kembali ke interface. Apa sih interface itu? Nah, interface kita akan melihat yang namanya generalisasi. Nah, coba kita lihat dulu pada contoh kelas ini. Saya menyediakan kelas yang pertama, kelas ayat. Nah, di dalam kelas ayat, dia memiliki satu sifat, yakni sifat ayat. Menjadi public string, berupa instant variable. Kemudian dia memiliki satu konstruktor dengan satu parameter. Nah, kita bisa memasukkan sifat ayat yang kita inginkan itu seperti gimana? Pemarah, penyayang, tegas, atau apapun. Kemudian kelas yang kedua, kelas ibu. Nah, sama seperti kelas ayah, dia memiliki suatu sifat ibu. Nah, sifat ibu terserah kita mau memasukkan apa, penyayang dan atau apapun. Ya. Nah, setelah itu saya menyediakan lagi kelas anak. Nah, ini belum saya ubah apapun, ya, karena fokus kita adalah di kelas anak. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita adalah turunan dari orang tua, dan orang tua kita ada ibu dan ayah. Nah, jadi nggak mungkin kita hanya memiliki ayah atau hanya memiliki ibu. Nah, jadi untuk kelas anak ini, apakah dimungkinkan tidak kita menuliskan ayah, ibu? Nah, di sini setelah saya menuliskan ayah, tidak ada lagi pilihan untuk ibu. Maka kalau saya jalankan program ini, akan terjadi error. Bisa Anda lihat catatannya, errornya, kelas anak tidak bisa memiliki multiple base class, ayah dan ibu. Jadi hanya bisa diturunkan dari satu kelas. Nah, pada implementasinya seperti ini, maka tidak dimungkinkan yang namanya generalisasi. Dari banyak kelas diturunkan menjadi satu kelas. Tetapi pada kehidupan sehari-hari, itu dimungkinkan. Nah, bagaimana kita membuat seperti itu? Nah, itulah fungsinya interface. Nah, tetapi
dalam penggunaan interface, ada kaidah-kaidah atau batasan-batasan yang harus Anda pahami. Nah, interface sama seperti kelas, tetapi batasannya yang pertama, kita tidak bisa mendefinisikan accessibility yang terdiri dari public, private, protected, atau juga ada diberikan lagi static, virtual, abstrak, ataupun seal. Yang kedua, kita tidak bisa memberikan kode program. Nah, kita nggak bisa memberikan isi prosesnya. Hanya sebatas definisinya saja. Ketiga, kita tidak bisa mendefinisikan yang namanya instant variable, constructor, dan destructor. Yang keempat, kita tidak bisa mendefinisikan, kita hanya bisa mendefinisikan nama atribut yang terdiri dari asesor dan mutator, serta method. Nah, jadi hanya dua itu aja. Nah, jadi harap pahami batasan-batasan, kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam mendeklarasikan suatu interface. Oke, nah kita kembali lagi ke sini. Supaya bisa dua kelas ini, ayah dan ibu, menurunkan sifatnya ke kelas anak, dua kelas, maka dua kelas ini harus saya ubah menjadi interface. Nah, maka ini menjadi interface ayah, ini menjadi interface ibu. Nah, apakah hanya sekedar mengganti seperti itu? Belum tentu. Nah, kalau kita mengganti kelas menjadi interface saja, keywordnya, maka ini sudah berubah warna, dan jika saya jalankan, dia akan terjadi error. Nah, errornya apa? Di sini bisa Anda lihat bahwa interface ayah, dia memiliki instant variable. Dia memiliki constructor. Dia memiliki proses. Semua ini melanggar. Nah, maka harus saya ubah menjadi sifat ayah, saya ubah menjadi string, kemudian ada set. Constructor boleh nggak? Tidak boleh. Setelah itu, ibu set get. Constructor juga tidak boleh. Nah, coba kita jalankan lagi. Nah, apa yang terjadi? Nah, di sini dituliskan adanya pesan does not implemented interface member. Nah, masalahnya apa lagi? Nah, coba kita lihat lagi di sini. Pendeklarasian interface ini, salah slide. Pendeklarasian interface ini, sifat-sifat yang sudah dideklarasikan di dalam interface harus dituliskan di dalam turunannya. Nah, di dalam ayah, dia sudah memiliki sifat ayah. Di dalam ibu, sudah memiliki sifat ibu. Di dalam kelas anak, yang merupakan turunan dari ayah dan ibu, masih kosong. Nah, dua sifat ini harus ada di dalam. Maka, kita tuliskan public sifat ayah, set get, public string, set get. Kemudian sifat ibu. Nah, coba kita jalankan lagi. Lewat. Nah, jadi di dalam interface ini, sifat-sifat yang sudah dideklarasikan di dalam interface wajib harus ada di dalam kelas turunannya. Nah, jadi sifat ayah wajib ada, sifat ibu juga wajib ada. Jadi apa yang sudah dideklarasikan di dalam interface, maka kelas turunannya itu wajib ada. Nah, kemudian, dalam penggunaan kelas ini, yang merupakan turunan dari interface, kita bisa kombinasikan dengan kelas. Contohnya, saya deklarasikan lagi satu kelas buyut. Nah, apa aja yang ada di dalam buyutnya? Protected.
misalnya integer, jumlah warisan. Ini merupakan kelas, kan interface. Oke, ini adalah kelas. Nah, saya tuliskan di sini. Kelas anak turunan dari buyut, ayah, dan ibu. Jadi boleh satu kelas dan banyak interface. Nah, jadi penurunan dari suatu kelas boleh terdiri dari satu kelas dan banyak interface. Oke. Nah, implementasinya. Nah, sekarang saya akan membuat implementasi dari kelas anak. Anak sama dengan new. Nah, perhatikan. Apa yang bisa dibaca? Anak dot. Bisa Anda lihat sifat ayah dikenalnya, sifat ibu dikenalnya. Sifat ayah ini adalah dari interface ayah. Sifat ibu ini adalah dari interface sifat ibu. Yang diwajibkan harus ada di anak. Di mana jumlah warisan? Karena protected. Jika saya ubah menjadi public, balik lagi. Inilah jumlah warisan. Nah, itulah fungsi dari interface. Di mana interface tersebut hanya bisa mendeklarasikan atribut dan method. Nah, dalam hal ini saya batasi hanya atribut saja. Silakan Anda eksperimen apakah metode tersebut penulisannya, deklarasinya berjalan, bagaimana caranya dan sebagainya. Silakan Anda mencoba.